Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hirsubono Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda. Banyak sekali kabar yang kita perlu sampaikan Iya, kepada. dan ada yang pada sekarang lagi narik nafas lega sementara gitu ya, karena Trump akhirnya menunda untuk pemberlakuan perang tarif itu, kecuali Cina. Cina dihajar habis, sementara yang lain rupanya mau dirangkul gitu. Ini khawatir rupanya karena kemarin Trump kelihatannya dia akan terkucilkan kemarin Mbak ya. Sekarang dia coba mengucilkan Cina. Apakah Cina akan berhasil dikucilkan atau enggak? Nah, gitu kita ini menarik ini Mbak Agi ya, karena indeks harga saham gabungan juga langsung menghijau bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Dan tentu rupiah juga tekan apa ini menarik napasan juga nggak tertekan terus, dan Mhm. yang paling juga narik napas dalam pasti ini Gubernur Bank Indonesia, karena dia pasti waduh gua nggak mesti gelontorin lagi uang habis-habisan di pasar ini untuk menekan laju dolar yang sangat tinggi sampai 90 hari ya Mbak, anunya ya ditunda Iya, sampai 3 bulan, betul. 90 hari. ya, Mhm. ya, dan karena memang Trump sendiri juga di dalam negeri ditentang habis-habisan, dan Iya, banyak sekali unjuk rasa diprotes habis. ya, unjuk Mhm. besar-besaran di berbagai kota, karena memang dia tidak menaikkan tarif, tapi dia tidak menaikkan pajak, tapi dengan membuat tarif itu kan harga-harga barang yang terutama dari luar negeri ya, akhirnya naik juga, dan itu yang harus bayar kan juga rakyat rakyat Amerika gitu loh. Sebenarnya itu yang bikin orang sebel juga sama Trump kan gitu. Iya, betul sekali. Jadi Trump sekarang ini sedang eh, melemahkan ya. Tadinya kan memang Cina ini selain melawan Amerika juga menggalang dukungan gitu, berkomunikasi dengan para pemimpin di Eropa. Pemimpin di Eropa ini kan marah betul karena mereka ini merasa Iya, sebagai kawan dekat dari Trump gitu. betul, Lagi betul. Apa kayak Eropa Kanada Utara. segala macam yang tetanggaan deket banget tiba-tiba dihajar juga sama Trump. Australia pun juga yang jauh, walaupun dia kena 10% juga tetap ngamuk gitu. Ini memang ini jurusnya dewa mabuk ini Trump ini ya. Oke, nanti kita kita bahas itu. Tapi Betul. saya kira Mhm. tentang Pak Jokowi dan keluarganya ini makin ramai juga ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul. Jadi Pak Jokowi mengumpulkan sejumlah tim eh, Mm-mm. kuasa hukumnya, tim Mm-mm. pengacaranya, hanya berselang 1 hari setelah dia mendapatkan gugatan soal Mm-mm. SMK itu, Mas Mm-mm. Hersu. Jadi Mm-mm. ada anak bernama siapa, Mas Hersu? Lukman ya, Aufa Lukman, Lukman, Alfa betul, Lukman ini namanya susah-susah ini anaknya Bunyamin Saiman ya, ini Mbak Gia ternyata betul. ya. Ini lucu dong keluarga ini ya, karena yang satu kakaknya yang itu punya andil meloloskan Gibran, terus kemudian tapi belakangan ketika lolos ternyata nggak diucapkan terima kasih, saya nggak tahu maksudnya terima kasih yang bagaimana, dia gugat, sekarang adiknya seperti ngelawan Pak Jokowi. Ini apa ya? Ini strategi marketing atau apa ini? Saya nggak ngerti deh. Tapi buat kita bagus-bagus saja lah gitu kalau dia melakukan gugatan semacam itu ya. Iya, ini sepertinya yang dulu berkawan sekarang menjadi tidak ya, karena kita tahu eh, Boyamin Saiman dan Pak Jokowi ini kan kawan lama. Ketika Boyamin masih tinggal di Solo, mereka itu Hmm. dekat lah. Hmm. Bahkan ada narasumber yang mengatakan bahwa mereka dulu suka berenang bersama begitu. Oh. Jadi kalau orang yang berenang bersama kan berarti berkawan dekat ya, Mas Hersu. Hmm. Hmm. Tapi ketika itu Pak Jokowi masih mungkin menjelang menjadi wali kota apa dan sebagainya, Hmm. dan kemudian menjadi wali kota Solo. Tapi di kemudian Boyamin Saiman ini keluarganya masih ada di Solo gitu kalau yang Hmm. kita dengar. Ya Dan anak-anaknya itu iya, kan anak-anaknya juga di Solo semua kan. Ya. betul. Hmm. Dan sementara dia sendiri sejauh ini di Tangerang ya kalau tidak salah. Dan ini menarik sih Mas Hersu karena bagaimana kakaknya bertiga dari 5 bersaudara itu ada 3 yang sudah mengajukan gugatan kan. Hmm. Kakaknya yang pertama saya lupa ya namanya kan agak-agak susah begitu. Itu yang kemudian gugatannya tidak lolos ya, baru kemudian Almas ini yang kita tahu gugatannya lolos, berhasil meloloskan Gibran maksudnya Hmm. untuk menjadi wakil presiden Hmm. begitu, ketika itu dia masih mahasiswa dan Hmm. ditulisnya UNS, Hmm. Universitas 11 Maret, padahal ternyata Universitas Surakarta Unsa kalau tidak salah Hmm. Hmm. dia kuliahnya di situ. Dan kemudian ini adiknya masih 19 tahun melakukan gugatan kepada Pak Jokowi, mantan wakil presiden Pak Maruf Amin, dan kemudian juga kepada SMK Indonesia tersebut begitu. Nah, ini yang menjadi kuasa hukum dari adiknya salah satunya adalah Almas Saki Biru itu, Mas Oh, Ersu. udah jadi pengacara dia.
sudah Hmm. menjadi pengacara, dia sudah lulus begitu. Hmm. Jadi nanti coba kita kupas ya. Mungkin selain itu apa lagi ya yang mau kita bicarakan? Mungkin Rismond selain dong. Rismond tetap soal kaitannya dengan Pak Jokowi karena ini kan tanggal 15 dia sama dengan bahwa orang akan geruduk UGM gitu ya. Kita tunggu apakah UGM akan tetap menggelar acara halal bihalal itu atau dibatalkan gitu. Kalau dibatalkan ya makin orang makin curiga aja. Saran saya sebenarnya lebih baik itu tetap digelar dan kemudian dijabanin aja. Kenapa mesti nggak pede lawan Mhm. Rismond kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Dekan Fakultas Kehutanan dan kawan-kawannya itu memang memang asli, kenapa sih mesti menghindar-menghindar terus kan? Sebenarnya ini kan Mhm. cara yang sangat gampang gitu dan membuat Pak Jokowi nggak tersandra terus macam itu kan, rakyat Indonesia juga tersandra kan, sekarang orang banyak tanya-tanya kalau Pak Jokowi itu ijazahnya palsu bagaimana dong status presiden dia selama 2 periode itu, terus bagaimana dengan status ada yang ngitung utang Indonesia, harusnya kan dia ilegal sebagai presidennya juga ya dia harus yang bayar yang dengan rakyat Indonesia kan gitu kan, kan banyak sekali spekulasi macam-macam, jadi lebih baik dibuka saja ya. Sekali lagi ngapain sih takut buka seperti itu kalau memang benar gitu. Iya, jadi hadapilah para tokoh aktivis dan sebagainya yang akan menggeruduk menggeruduk UGM ya ke Hmm. Jogja itu dengan membawa ijazah asli. Hmm. Jadi nggak usah perlu banyak bicara, cukup tunjukkan ijazah asli, maka Hmm. kemudian mereka akan mundur. Kan begitu seharusnya Mas Hersu. Jadi Iya. tidak perlu banyak effort lagi, nggak perlu tim pengacara hukum juga nggak perlu kalau ada Nggak ijazah perlu. aslinya sih. Dan nggak Iya. perlu juga tuntut balik lah karena dengan cara begitu kan kredibilitas mereka itu akan rusak semua kan, orang-orang ini kalau begitu ternyata Pak Jokowi bisa menunjukkan bahwa itu asli, jadi yang omong-omong selama ini siapa, ini kira-kira gitu kan Mbak Agi ya. Iya, oke. Jadi kita mulai dari dunia dulu ya, Mas Erso. Ini Ya, seru ya, soalnya ya. ya, Dan ya, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Jadi Trump ini last minute betul dia mengumumkan bahwa menunda pemberlakuan tarif tinggi yang kepada Indonesia diterapkan 32% tersebut sampai dengan ya. 90 hari. Pas Harusnya tanggal sudah 9 ya, berakhir. 9 kemarin dia nyebutkan Betul. dia karena kan selisih Mhm. waktu antara Amerika dan ini hampir hampir 12 jam, ada yang di East Coast, ada yang Betul. sampai 12 jam, ada 11 jam, tapi ya jadi kalau di sana kita malam hari, di sana masih masih pagi hari gitu ya. Jadi Mhm. kemarin ditunda tanggal 9 kan memang batasnya. Tanggal 9, Hmm. iya. Hmm. Dan kemudian akan dilakukan negosiasi setelah ini ditunda ini. Jadi dia berharap untuk bertemu. Jadi negosiasinya tetap akan berlangsung begitu, tapi penerapannya itu belum sekarang. Ini tentu saja ini mendapatkan sambutan yang sangat meriah sekali di lantai bursa. Yang Ya. tadinya ancur-ancuran, sekarang Hmm. langsung rebound, Mas Hersu. Hmm. Langsung aksi beli begitu ya, melanda lantai bursa Tahu dimanapun gitu di kan kemarin kita seluruh beli dunia. pada waktu sahamnya lagi hancur-hancuran ya bagi Trump nggak kompakan sih. Iya ya, tapi memang ini sebetulnya kalau yang seperti ini, apalagi terjadi apa saham yang anjlok sampai sedemikian banyak sampai ada trading halt dan segala, sebetulnya kalau misalnya itu terjadi di satu lantai bursa saja, itu sudah langsung bisa masuk ke ranah penyelidikan, Mas Hersu. Karena ini Hmm. apa maksudnya? Sebuah kesengajaan apa dan sebagainya. Nah, apalagi si Trump juga mengatakan ini saham pada jatuh murah, kesempatan untuk beli. Dia bilang gitu. Hmm. Ini Hmm. maksudnya apa? Dia sengaja membuat kebijakan yang bombastis seperti itu supaya kroninya bisa membeli, tapi sesudah itu dia buat kebijakan yang berlawanan lagi hanya untuk mengucilkan Cina begitu, dan kemudian akhirnya saham-saham pada naik kembali, dan tentu saja yang mendapat keuntungan besar adalah orang yang mengetahui bahwa Trump ini akan mengeluarkan kebijakan penundaan tersebut Hmm. begitu kan. Hmm. Hmm. Jadi ini luar biasa. Coba kita lihat apa dampaknya terhadap bursa dunia ya. Hmm. Ini di Indonesia saja indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia hari ini terakhir saya melihatnya pukul 10.22 ya. Hmm. Sementara kalau selesai itu kan di sore hari untuk sesi perdagangan kedua. Tapi pada pagi hari saja itu yang sebelumnya ditutup pada 5.967, Mas Hari Hersu. kemarin ya. Iya, yang kemarin gitu, previous close-nya segitu. Tapi pagi itu dibuka, sudah langsung naik. Pagi Hmm. dibuka pada angka 6.270.
gitu. Dan saya amati dari sejak pukul 9 pagi ketika dibuka sampai dengan pukul 10-an begitu naik turunnya ya cuma segitu aja. Sekitar 270, 6.270, 6.268, 6.270 sekian, naik turun di kisaran itu. Dan ini kita lihat kenaikannya sudah melebihi 5%. Jadi sekitar plus 300-an lah begitu kalau dibandingkan sehari sebelum. Ini drastis sekali loh ya. Ya, dan kemudian kita lihat saham-saham yang ada di Amerika ya. Nasdaq, ini kompositnya Nasdaq mencapai 17.124. Ini naik 12%. Ini tinggi sekali. Jadi ada 1.857 kenaikannya. Kemudian kita lihat Standard and Poor 500 itu naik 9,52% menjadi 5.456. Yang lainnya lagi Dow Jones Industrial itu menjadi 40.608. Itu naik 7,87%. Kemudian Kospi Korea ini naik 5,56%, itu menjadi 2.421. Dan satu lagi contoh ya, Nikkei Jepang ini menjadi 34.353, naik 8,32%. Kalau saya baca lagi, kapan mereka bisa dalam satu hari itu ada kenaikan 12%, 9%, 8%. Ternyata sudah bertahun-tahun yang lalu kejadian seperti ini, kejadian sangat rare. Jadi sangat jarang sekali terjadi. Bahkan yang salah satunya di Nasdaq atau di mana yang terakhir itu sudah belasan tahun yang lalu dalam satu hari itu terjadi sesuatu yang sangat signifikan sehingga bisa anjlok sedemikian banyak dan kemudian juga naik sedemikian besar. Jadi dampak dari pengumuman Trump ini memang luar biasa sekali. Dan sementara kepada Cina itu diberlakukan yang tadinya kita dengar setelah Cina melakukan retaliasi menaikkan tarifnya menjadi 34% ya, menyamai tarif Trump. Trump marah kemudian menaikkan jadi 50%. Ternyata dia makin hari makin marah, naik lagi menjadi 104% semalam. Ternyata terakhir diputuskan, saya lihat tadi pagi gitu 125%. Ini luar biasa kemarahan Trump ini. Dan sepertinya Cina tadinya yang sudah omon-omon bersama Uni Eropa begitu ya, kalau seandainya diskusi mereka atau permintaan mereka untuk menurunkan tarif kepada Amerika itu gagal, maka kemudian akan berkongsi lah Buat antara blok Cina baru dan lah gitu ya, buat blok tersendiri gitu ya. betul untuk membuka pasar baru masing-masing gitu. Tapi ya ternyata dengan keadaan seperti ini saya rasa ini Uni Eropa gembira sementara Cina manyun begitu ya. Kita masih nggak tahu nih dari keduanya perang tarif ini akan jadi seperti apa. Ini sepertinya ancur-ancuran betul. Kalau seandainya kita lihat ini udah nekat betul ya si Trump, karena Amerika itu hanya memiliki 12% rare earth atau tanah jarang. Yaitu nama-namanya susah ya. Ya, Teman-teman bisa nyari di ya tanah Google. jarang itu ya yang Ya, oke. tanah jarang yang ini digunakan untuk industri persenjataan mereka, untuk industri elektroniknya mereka, untuk industri mobil listriknya mereka. Sementara Cina, kalau tidak salah, itu menguasai 70% rare earth di seluruh dunia untuk jenisnya. Makanya impor Amerika untuk tanah jarang dari Cina untuk kebutuhan industrinya mereka, kebutuhan industri yang canggih ya, yang berteknologi tinggi ini, yang memakai tanah jarang, itu sangat besar. Sementara Amerika hanya memiliki 12% dari tanah jarang yang ada di dunia ini. Jadi kalau seandainya dia memang berani seperti itu, Cina sudah mengancam mereka tidak akan memberikan mineral tersebut, logam tersebut kepada Amerika. Ini artinya mau dapat dari mana? Mungkin dari pihak ketiga ya. Ya, pihak ketiga mengimpor dari Cina kemudian baru masuk ke Amerika. Tapi itu konsekuensinya biasanya juga besar gitu karena ada perjanjian tertentu kan terhadap impor-impor yang jarang seperti itu. Iya, 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 iya. Ini biasa memang bluffing, jago bluffing lah Trump ini. Tapi kali ini kelihatannya nggak mikir gitu ya, dia gaya gaya apa ngambil keputusannya gitu ya. Karena kan memang dunia sekarang nggak bisa seperti itu. Amerika mau berperan seolah-olah semua orang tunduk pada dia dan dia kalau dia ngambil keputusan semua orang ikut, nggak bisa. Eranya udah nggak seperti itu lagi gitu. Tapi tentu ini kabar baik lah buat juga pemerintahannya Pak Prabowo karena minimal tekanan dari satu sektor yang sangat serius itu bisa dikurangi kan karena ini dampaknya bisa sangat serius terhadap pemerintah Indonesia kalau ketika ekonominya crash dengan masalah politik kan bisa membuat pemerintahan jatuh dan itu faktornya bisa Mhm. disebut sebagai Trump faktor jadinya kan gitu.
Iya, iya, betul. Jadi kalau Indonesia di negara lain gitu mungkin Hmm. faktor untuk negosiasinya banyak ya Mas Irsu. Iya, Sementara kalau di Indonesia nggak ya punya banyak pilihan, nggak punya tidak banyak punya banyak faktor negosiasi tiketnya begitu. gitu. Ya. Jadi mungkin Freeport begitu kan. Tapi ya kan Mau kemarin apa sudah gitu. ada keputusan-keputusan yang Iya. diambil oleh Pak Jokowi Oh begitu. katanya udah di Indonesia kan Freeport katanya mayoritas katanya udah dipunyai Indonesia kata Pak Jokowi ya. Oke, kita kita pindah kita lihat ini perkembangannya masih akan seru Mbak Agi meskipun sekarang ini saya kira tensinya semua di seluruh dunia turun ini. Betul. Ya, Mm-mm. turun tensinya. Oke, kita masuk ke Indonesia yang tensinya malah naik gitu ya soal Pak Jokowi. Mhm. Iya ya, ini soal Pak Jokowi kita lihat kemarin rekamannya, videonya begitu ya. Videonya ini yang dapat utamanya ya apa namanya akun-akun yang memang terafiliasi sepertinya kepada Pak Jokowi, akun-akun yang setiap hari selalu memberitakan Ngepost di situ ya gitu ya, ngepost ngepost di di situ. situ apapun yang terjadi begitu kan. Nah, ini kemudian kita lihat memang ada tim kuasa hukum dari Pak Jokowi ini cukup banyak ya, mungkin sekitar berapa ya Mas Yesu? 5 ada kali ini ya. Ini yang kemudian bertemu dengan Pak Jokowi. Coba ini saya lihat. Oh ya, tim hukum Jokowi yang terdiri dari Yakub Hasibuan. Yakub Hasibuan ini anaknya Oto Anaknya Hasibuan atau kan? Bahrebian ya. Mantap. Hmm. Kemudian Andra Reinhardt Pasaribu, ini orang Peradi. Kemudian Firmanto Laksana dan Rifai Kusuma Negara. Oh, ada 4 ya berarti ya. Ini juga Rifai Kusuma Negara ini juga orang Peradi. Ini mengunjungi kediaman Jokowi di Solo begitu dan sesudahnya ya, mereka lah ini yang kemudian memberikan keterangan begitu ya Mas Hersu dan dalam keterangan mereka ya memang walaupun mereka mengatakan bahwa datang untuk bersilaturahmi Lebaran, tapi kita tahulah ini kan nuansanya Pak Hmm. Jokowi sehari sebelumnya itu mendapatkan gugatan dari Aufa Lukman itu tadi, terus kemudian juga eh, tanggal 15 em, April ini akan datang para tokoh, aktivis, dan juga mungkin Pak Rismon sendiri juga sepertinya akan datang Pasti gitu ya. Mbak Risma sudah Ya, memastikan dia ke sana karena sudah dia malah mau memastikan mau ngubek-ubek desa yang mau nyari desa kakeknya Pak Jokowi dulu. KKN. Ini Mungkin oh, Dokter nah itu Tifauza pasti juga ya. akan ke sana juga, begitu ya. Roy Suryo Jadi, pasti gitu ya. ya betul. Jadi ini yang menjadi pembicaraan juga, saya rasa begitu. Jadi sepertinya Pak Jokowi cukup worry juga dengan itu Mas Irsu, karena dari pengacaranya ini bahkan mereka mengatakan Pak Jokowi ini kan sudah pensiun, jadi seharusnya jangan diubek-ubek lagi lah masalah itu. Dia ingin pensiun dengan tenang. Ya, tapi kan sebelum pensiun tidak membuat masyarakat tenang, begitu ya, dengan berbagai kebijakannya Karena yang belum bahkan pensiun sebenarnya. iya, karena Hmm. sebenarnya ya itu tadi ada yang mengatakan ada presiden satu dan ada presiden dua Shift, begitu yang shift, aduh, bergantian. shift pagi dan shift malam. Shift pagi dan shift malam gitu. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau seandainya ingin mendatangi, janganlah mendatangi Pak Jokowi, tapi datangilah kami karena kami sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Jokowi, yang artinya datanglah ke Jakarta. Jadi malah diminta Hmm. mereka itu untuk tidak datang ke Jogja begitu, untuk tidak datang ke UGM, tapi datanglah ke Jakarta. Mungkin Yang mana maksudnya adalah mau urusannya. iya. Ada kelompok masyarakat yang bersurat atau menyatakan di sosial media akan berkunjung ke Pak Jokowi dalam waktu dekat, ingin bersilaturahmi termasuk membahas soal ijazah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, kami adalah kuasa hukum sah yang sudah ditunjuk sejak 2 tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan atau mendiskusikan tentang ini, maka harus menemui kami. Ini sesuai dengan pasal 7F Kode Etik Advokat Indonesia. Manakala seseorang setelah menunjuk advokat, maka segala persoalan tentang itu harus dikomunikasikan kepada advokat yang sedang mendapat tugas. Tidak lagi menemui prinsipal Pak Jokowi dalam hal ini. Kenapa? Karena ini bagian penghormatan terhadap profesi advokat itu sendiri. Jadi kalau memang ada kelompok masyarakat yang ingin bersilaturahmi atau membahas ini, kami siap untuk menemui tim kuasa hukum di Jakarta. Kalau langkah hukum yang mungkin akan dilakukan yang sekarang apa Pak? Sekarang ini kami sedang mencermati, makanya tadi ada satu perspektif yang kita sampaikan. Harus diingat bahwa hari ini Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa yang memiliki privacy, dan ini bagian dari hak asasi setiap warga negara. Sehingga tolong isu-isu atau informasi-informasi yang menyesatkan ini mungkin sudah cukup lah. Kalau kemarin sebagai pejabat publik kita bisa mengerti, karena negara demokrasi mungkin saja. Nah, dalam kaitan itu sekarang ini langkah kami adalah kami sedang mengamati dan mempertimbangkan
untuk melakukan langkah hukum bila mana ini terus bergulir. Pada intinya kami menghindari. Ya, tapi bagaimanapun juga kita juga perlu menjaga hak asasi setiap warga negara termasuk dalam hal ini kan. Berarti semacam pelaporan sih. Sedang kita diskusikan banyak cara, ya bisa pidana, bisa gugatan berat dan banyak hal. Kembali lagi Saluran hukumnya sudah ada di dalam Indonesia. soal gugatan Madrasah kan ada 3 orang di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar ya pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, kalau pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ini kembali kami ulangi, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini sudah masalah sudah selesai ya, tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuannya kita nggak tahu apa, angkat-angkat lagi, terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan dengan apa yang mereka dapat gitu. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang yang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan itu asli gitu. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi di situ. Iya, jadi jelas ini memang sepertinya Pak Jokowi sudah worry ya, berbagai tekanan bertubi-tubi itu datang. Belum lagi soal bendungan Ciawi dan Sukamahi Oh iya, dipersoalkan juga itu ya Mbak ya. dipersoalkan Mas Hersu karena tidak sesuai dengan janji begitu kan. Katanya ini selama beberapa tahun ke depan akan bisa mengatasi masalah kebanjiran di Jakarta begitu. Tapi ternyata ya berbagai masalah kemudian timbul, seperti misalnya kalau saya dengarkan sekitar sepekan lalu saya ke Bogor juga saya menanyakan tentang kondisi bendungan tersebut. Jadi memang ada aliran begitu karena di masa Pak Jokowi itu bendungan dibuat, 2 bendungan tersebut dibuat, tapi apa kecepatan pembangunan villa-villa, bangunan-bangunan tempat rekreasi, wisata dan sebagainya di puncak itu juga sangat masif gitu. Jadi bertolak belakang. Jadi maunya apa kan bingung ya. Nah, Omon-omon itu juga ini. omon-omon. Jelas. Jadi kemudian di berbagai ini bahkan sungai saja sampai dibendung kan Mas Hersi itu ditemukan oleh Deddy Mulyadi dan tim ya ketika itu Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Zulhas juga ikut turun di sana dan mereka melihat bagaimana sungai itu dibendung begitu sehingga mengalir kemana-mana. Banyak sekali aliran yang akhirnya tidak bisa masuk ke dalam bendungan tersebut sehingga mereka yang ada di atas pun kebanjiran kan aneh. Mereka posisinya ada di atas tapi saking lebatnya hujan dan kemudian di wilayah hulunya juga hujan. Jadi mereka akhirnya kebanjiran. Padahal mereka Ya, jauh ya. daripada Jakarta dan Bogor. Dan ketika akhirnya itu sudah air berhasil masuk ke dalam bendungan, ternyata sistem yang melepas air sedikit demi sedikit sehingga bendungan Katulampa itu tidak apa namanya kewalahan mengalirkan air dan kemudian efeknya ke Bekasi, Kali Bekasi dan juga ke Ciliwung Jakarta. Itu kan seharusnya tidak terjadi, harusnya bertahap itu dialirkan masih. Tapi ternyata sistem itu juga tidak mampu mengatasi masalah. Ya, Nah, ya. jadi memang Pak Jokowi ini memang sedang dalam banyak sekali tekanan. Ya, 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 Apalagi ya soal Rismon misalnya tadi Mas Hersu katakan. Pak Rismon ini sudah sejak berapa waktu yang lalu ya saya lihat dia bahkan sampai berani mengatakan bahwa tangkap saya Pak Kapolri, tangkap saya Pak Listio Sigit. Kalau seandainya omongan saya ini salah, saya akan menghadapi semuanya. Saya siap untuk ditangkap. Bahkan belakangan ketika dia ada teror itu kan dia mengatakan saya siap mati dan sebagainya. Tapi selama pemerintahan Jokowi hal-hal seperti ini kan memang kemudian hilang begitu saja ya Mas Hersu. Nah, Pak Jokowi pun sepertinya tidak worry ketika itu, mungkin karena sistem dia masih menjadi presiden. Tapi sekarang kita melihat kedatangan dari tim ini dan bagaimana Pak Jokowi membawa mereka sampai ke pintu gerbang. Kita lihat videonya ya, sampai ke pintu gerbang dan kemudian di pintu gerbang itu Pak Jokowi sendiri ditanya ini tim dari mana dan kemudian bagaimana tanggapannya dan dia mempersilahkan kepada tim hukumnya itu untuk berbicara
sendiri kepada pers atau kepada mereka yang ada di situ, media yang ada di situ. Ini memang memperlihatkan Pak Jokowi sudah terbuka ya kalau seandainya memang nanti akan ada masalah hukum. Sebelumnya kan memang ada yang di pengadilan kurang lebih 3 kali ya, kasus Gus Nur, kasus Bambang Triapa dan sebagainya itu kan tidak seterbuka ini. Bahkan tim hukumnya tidak mau diwawancara, apa namanya, mereka tidak hadir apa dan sebagainya begitu. Iya, ini panen ya, ini kelihatannya ya. Dan sebenarnya kalau ngomongin tadi banjir kan orang akan ingat lagi bahwa kata Jokowi Jokowi gubernur ya, bukan Jokowi presiden ya. Pada waktu itu kan banjir dan kemacetan lalu lintas Jakarta itu bisa diselesaikan kalau ada Jokowi satunya lagi jadi presiden gitu loh. Sampai Jokowi yang satunya itu jadi 2 periode ternyata malah makin parah gitu situasinya ya. Iya, jadi antara Jokowi wali kota, Jokowi gubernur, Jokowi yang ini ya omongannya ya Beda-beda. memang beda ya. Iya, beda. Apalagi sekarang Iya. ada juga Joko Widodo yang ada di Solo, sekarang juga mungkin bisa beda lagi. Berubah lagi. Iya, iya. Iya, iya. Jadi ini memang sekarang jadi ngunduh ya kalau orang Jawa Ya, bilang ini ngunduh wohing ngunduh Pakarti. woheng Nah, pakarti, iya, iya, woheng iya. perkoro gitu ya. Jadi yang ketika dulu menebar apa Mas badai begitu Mas Menebar Ersu, angin, menebar menebar angin angin baru menuai badai. sekarang menuai badai begitu. Ya. Jadi ya kita lihat ke depan ya karena sepertinya menjelang tanggal 15 ini saya juga mendapatkan beberapa video begitu. Begitu juga di media sosial. Di media sosial itu udah lebih ada komentar-komentar yang lebih seru lagi begitu. Bagaimana para tokoh ini sudah berkonsolidasi betul. TPU atau tim pembela ulama dan aktivis ini juga berkali-kali sudah bertemu mempersiapkan apa namanya, apa yang perlu dibawa, dokumen-dokumen apa yang perlu dibawa, terus bagaimana konsolidasi mereka. Tentunya tidak pas tanggal 15 itu, sebelumnya mereka pun bahkan aktivis yang di Jogja juga sudah siap-siap begitu Mas Hersu. Karena ini tidak hanya datang mereka yang ada di Jakarta yang selama ini sering sekali mereka juga menyelenggarakan diskusi dan diskusi itu juga banyak apa namanya didatangi preman apa dan sebagainya kan. Mereka ini sudah sepertinya ditandai lah dari sejak zaman Pak Jokowi. Yes, Tapi ternyata tidak surut. yes. Apalagi sekarang dengan apa hasil uji ilmiahnya dari Roy Suryo dan juga Rismon itu sepertinya ini akan entah apa yang disiapkan oleh UGM Mas Hersun. Karena kan di sana mereka tentu juga menyiapkan apa tentunya mereka harus terbuka kan. Nggak bisa Ya, mereka kemudian tertutup gitu. saran saya untuk UGM dan untuk Pak Jokowi lebih baik dibuka ini momennya ya, waktunya kalau Anda memang mau membuktikan bahwa Anda Betul. tuduhan semua orang itu salah gitu. Jangan Mm-mm. ditunda lagi gitu ya. Oke, Betul. Mbak Agi, Mm-mm. ya Ya. kita Mm. nggak sabar nunggu tanggal 15 sampai untuk melihat kejadian itu. Sementara kita bisa narik lapas lega dulu karena eh, Ya. soal perang tarif ditunda lagi dan kita bisa Ya. menduga nanti akan terjadi negosiasi nggak segala seperti yang semula ya karena ya Trump mungkin dihadapkan pada realitas bahwa ternyata gue Amerika itu nggak sehebat yang seperti dia bayangkan sebelumnya kira-kira gitu ya. Oke, baik, makasih kita ketemu lagi insya Allah besok ya Pak Agi. Sampai ketemu lagi. Oke. Ya, saya sebenarnya Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.